Predikat slim bagi sebuah perangkat elektronik biasanya tuh cenderung memunculkan konotasi yang berarti bisa jadi ringkih gitu ya. Karena jika sebuah device mengalami perampingan desain, maka biasanya ada yang harus dikorbankan dalam hal build quality-nya. Jadi, apakah hal yang sama berlaku juga untuk laptop besutan Lenovo yang dikatakan menyandang predikat slim ini? Yang akan Picsel review kali ini sebenarnya. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Picsel dan kali ini kita akan bahas lagi sebuah laptop dari Lenovo di seri Yoga, yaitu Lenovo Yoga Slim 7 Pro X. Detail spesifikasi laptop ini adalah sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition, RAM 32GB LPDDR5 Quad Channel 6,4 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 1TB, integrated GPU AMD Radeon 680M dengan sharing memori sebesar 4GB, discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 laptop dengan dedicated memori sebesar 4GB GDDR6, layar PureSight IPS panel touchscreen 14,5 inci 10 bit dengan resolusi 3072 x 1920 atau 3K ya 3K dan refresh rate sebesar 120 Hz. Untuk urusan tampilan, Picsel langsung aja nih kesengsem banget sama laptop ini sejak pandangan pertama. Laptop ini benar-benar good looking banget dengan color theme yang dinamakan Lenovo dengan Storm Grey. Tampilannya bersih, modis, dan nggak ada gimmick-gimmick yang terlihat norak lah di laptop ini. Pada display covernya juga berwarna abu-abu gelap dan hanya terdapat kayak plat silver bertuliskan Lenovo secara vertikal di bagian sebelah kanan bawah. Nggak lupa juga ada teks kapital Yoga di sisi kiri atas yang berwarna hitam dengan glossy finish. Pada bagian dalam tampak nanti tuh kayak normal aja seperti laptop-laptop pada umumnya. Palingan hanya ada kayak 3 separasi warna, yaitu warna hitam pada bezel layarnya, putih pada font keyboard, dan juga abu-abu gelap pada seluruh area keyboard dan juga palm rest-nya. Sementara di bagian bawah nggak jauh berbeda dengan bagian display cover yang juga menggunakan base color abu-abu gelap dan hanya terdapat kayak 2 pad karet kecil dan 1 pad karet yang panjang sebagai kaki-kaki dari laptop ini. Nggak lupa juga nanti ada sebaris grill ventilasi sebagai jalur sirkulasi udara ke bagian mesin dari laptopnya. Warna abu-abu gelap yang dinamakan Lenovo dengan Storm Grey pada laptop ini tuh terkesan memang mewah dan juga elegan. Dan memang seperti menegaskan kalau material bodinya ini terbuat dari metal. Dan memang material bodi laptop ini tuh hampir seluruhnya terbuat dari bahan metal, yaitu pada display cover dan juga pada cover bagian dari laptop ini. Tapi seperti yang sudah-sudah, biasanya coating bodi laptop yang jenis-jenis begini itu tuh bakal sangat bersahabat lah dengan sidik jari kita. Jadi teman-teman usahakanlah selalu siapkan lap ataupun microfiber untuk membersihkan laptop ini secara rutin. Secara desain, laptop ini pun masih memiliki karakteristik seperti namanya, yaitu slim. Di mana ini memiliki dimensi 32,8 dikali 22,1 cm dengan ketebalan 1,59 cm dan berat 1,45 kg. Dengan dimensi segini sih menjadikan laptop ini bisa enak dibawa kemana-mana, entah itu di dalam tas ataupun bahkan ditenteng sekalipun. Ringannya produk ini juga dikontribusi dengan pemakaian bahan metal yang aluminium di bodi laptop ini. Sehingga walaupun memang flex masih terdapat ya di mayoritas bodi laptop ini, seperti kayak contohnya display cover dan juga area keyboardnya, tapi tingkat durabilitasnya masih jauh lebih baik dibandingkan kalau misalnya laptop ini pakai plastik lah gitu ya. Dan untuk bagian I/O portnya, laptop ini memiliki port di sisi kiri dan juga kanan dari laptop. Mulai dari kiri, kita akan menemukan satu port USB Type-A 3.2 Gen 1 dan dua port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang sudah support akan DisplayPort 1.4a dan juga berfungsi sebagai charging port. Sementara di sisi kanan, kita nanti akan menemukan webcam eShutter switch, satu combo audio port 3,5 mm, satu port USB Type-A 3.2 Gen 1 dengan fitur baterai charging, dan sebuah tombol power dengan LED indikator berwarna putih di permukaan tombolnya. Untuk urusan port, biarpun sedikit, tapi ini sudah up to date banget dan terbilang cukup lengkap lah. Hanya sayang aja, absennya port HDMI membuat Picsel sedikit kesulitan lah waktu coba capture display dari laptop ini. Sementara untuk port USB Type-C-nya, ini nggak ada yang support dengan konverter Type-C ke HDMI yang Picsel punya, jadi agak ribet sih sebenarnya. Dan yang lucunya sih di sini masih belum ada tuh yang tanda-tanda munculnya USB 4.0. Jadi ini catatan minus menurut Picsel, karena maximum speed transfer yang kita dapat hanya up to sampai 10-20 gigabit per second aja. Dan tentu saja, karena no geng biru ya, maka jelas nggak ada tuh yang namanya port Thunderbolt di sini.
Kemudian untuk bagian layar, pada bagian ini Lenovo menerapkan inovasi layar dari brand ininya sendiri. Karena pada laptop ini disematkan layar touchscreen yang memiliki panel dengan pure side IPS, di mana panel ini tuh masih masuk ke dalam golongan IPS tapi memiliki tingkat kontras yang diklaim menyerupai akan panel OLED. Panel ini juga menggunakan coating glossy finish berukuran 14,5 inci yang memiliki aspek rasio 16:10 dan resolusi 3K atau 3072 dikali 1920 dengan refresh rate sebesar 120 Hz dan response time sebesar 0,2 milisecond. Panelnya sendiri diproduksi oleh BOE dengan kode BOE 0AA8 atau NE145F8M-N61 yang memiliki color depth 10 bit dengan color akurasi 74% DCI-P3, 100% sRGB, dan 74% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun panel ini mampu menghasilkan hingga 400 nits dan juga memiliki kontras rasio sebesar 1500 berbanding 1. Dan gak hanya di situ aja, karena layar laptop ini pun juga punya segudang sertifikasi walaupun memang nggak selengkap dari layar OLED. Seperti kayak ada Dolby Vision, anti-blue light dari TUF Rainland, dan juga sudah support dengan NVIDIA G-Sync compatible. Secara di atas kertas sih, dengan kombinasi semua fitur dan juga kemampuan layarnya membuat ketajaman gambar dan juga kontras warna dari layar ini benar-benar luar biasa banget. Ditambah lagi dengan adanya G-Sync compatible, minimal bisa mengurangi lah akan screen tearing ataupun stuttering di layar laptop kita. Lebih lanjut, layarnya ini sendiri memiliki bezel yang secara fisik hampir nggak ada. Tapi lagi-lagi nih ya, seperti laptop-laptop bezel-less yang katanya bezel-less gitu ya, sudah banyak bicara review. Tapi sebenarnya pada layarnya masih terdapat black bar sebesar 0,4 cm di sisi kiri dan kanan, 0,7 cm di sisi atas yang sekaligus ditemani oleh webcam, dan 1 cm di sisi bagian bawah. Nanti layar beserta dengan bezelnya ini akan ditopang dengan 2 buah engsel yang berada di sisi kiri dan juga bagian kanan, namun disatukan melalui cover engsel di bagian tengahnya. Nanti dalam penggunaan engselnya ini sendiri, ini tergolong cukup kesat ya dalam pemanfaatannya. Namun ini masih bisa dibuka dengan 1 jari, walaupun Pichel nggak terlalu saranin. Sehingga biar lebih aman, mendingan pakai 2 tangan aja sekaligus. Dan nanti untuk support layar bukanya nih hanya hingga 180 derajat aja nih teman-teman. Jujur Pichel di sini agak kecewa, karena dengan pemakaian nama Yoga di produk ini, maka ekspektasi kita tuh kita beranggapan bisa digunakan hingga jadi tablet gitu, atau 360 derajat. Sehingga bukan segini akan sangat nanggung banget, terutama buat laptop yang sudah bertipe touchscreen. Di bagian input device, laptop ini sendiri memiliki 3 input device standar dan juga 1 security input. Di mana input device pertama yaitu keyboard, di mana ini bertipe chiclet dengan bentuk khas laptop dari Lenovo yang memiliki warna senada dengan keseluruhan bodinya, ditemani dengan font berwarna putih. Secara ukuran, keycaps-nya ini memiliki ukuran 1,5 cm dan pemakaian keyboardnya ini juga tergolong nyaman lah untuk digunakan dalam pace yang cepat ataupun dalam mengetik normal aja. Nggak sampai di situ aja, karena laptop ini juga sudah dilengkapi dengan fitur backlight keyboard berwarna putih yang memiliki 3 tingkat kecerahan yang dapat kita atur menggunakan akan kombinasi tombol Fn dan juga spasi. Secara suara yang dihasilkan keyboard ini juga masih termasuk kalem dan nggak terlalu mengganggu lah, apalagi kalau kita pakai mengetik cepat. Buat teman-teman yang mungkin penasaran, berikut ini adalah contoh suara feedback dari keyboard Lenovo Yoga Slim 7 Pro X. Check this out. Selanjutnya untuk input device kedua yaitu touchpad, di mana memiliki ukuran yang lumayan lebar yaitu 13,5 dikali 8 cm dan berada tepat di tengah-tengah dari palm rest-nya. Touchpad-nya ini juga memiliki warna dan juga desain yang senada dengan keyboard-nya, namun dengan tekstur yang lebih licin. Nggak ada fitur yang aneh-aneh di sini, palingan cuma ada smart gesture aja. Feeling pemakaian dan juga kliknya pun hampir mirip lah dengan keyboard-nya, sama-sama tergolong senyap. Tapi buat kita yang mungkin nggak mau pakai touchpad seperti Pichel gitu ya, bisa tinggal matiin aja dengan menggunakan kombinasi tombol Fn dan juga huruf M. Dan berikut ini bisa coba kasih contoh suara feedback dari touchpad Lenovo Yoga Slim 7 Pro X. Check this out. Selanjutnya, untuk input device ketiga yaitu adalah layarnya itu sendiri, di mana layar sentuh pada laptop ini sudah support akan 10 titik sentuh dan juga terbuat dari material kaca dan menggunakan coating glossy finish. Tapi sayangnya ya, pada situs resmi Lenovo ini nggak disebutkan lebih lanjut apakah lapisan pelindung dari layar laptop ini durable atau enggak. Jadi untuk durabilitas layarnya sayangnya agak dipertanyakan nih jadinya.
Sehingga kalau misalnya kata-kata orang Jawa, eman-eman makainya ya, biar nggak baret-baret gitu. Lain ini pun juga belum ada info soal support terkait dengan MPP atau Microsoft Pen Protocol. Sehingga Pical sarankan kalau kita mau pakai stylus, pakai aja stylus yang generic begitu. Dan yang terakhir yaitu input security, di mana laptop ini memiliki sebuah fitur face unlock via infrared kamera yang ada di sisi atas dari layar laptopnya. Face unlock ini tuh bisa kita aktifkan pada menu Windows Hello di mana bagian face recognition. Tapi ingat teman, switch kamera yang ada di sisi kanan laptop jangan lupa dinyalain, karena kalau dalam posisi off, maka face unlock-nya juga nggak akan langsung otomatis berfungsi. Sebenarnya coba kalau bisa otomatis ya, karena kalau kayak gini ribet. Sekarang kita masuk kepada bagian performa, di mana laptop ini sendiri ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition dari arsitekturnya Zen 3 Plus dari AMD. Prosesor ini sendiri memiliki arsitektur 6 nanometer dengan konfigurasi 16 inti, yaitu 8 inti fisik dan juga 8 inti virtual, serta TDP 45 Watt. Prosesornya juga memiliki base frekuensi 3,2 GHz dengan boost maksimum sebesar 4,75 GHz. Untuk prosesornya juga diklaim sebagai yang tercepat untuk productivity dan juga ultra thin performance untuk laptop yang tipis begini. Dan kalau misalnya tadi teman-teman mulai aware gitu ya, bahwa prosesor ini tuh punya embel-embel Creator Edition. Nah, awalnya kan Pical coba cek ya ke situs AMD gitu. Pical nggak ketemu tuh secara spesifik halaman mengenai Creator Edition ini. Ini tuh bentuk apa sih, barang apa gitu ya. Jadi Pical coba bandingkan secara spek di atas kertas antara base modelnya Ryzen 7 6800HS yang ada di webnya dengan info hasil tarikan laptop ini via aplikasi HW Info. Dan menariknya, terlihat ada beberapa perbedaannya. Yaitu yang pertama adalah TGP Creator Edition tuh lebih tinggi sebesar 10 Watt, di mana tadi 35 Watt secara base, dan untuk yang Creator Edition adalah 45 Watt. Dan kemudian untuk boost maksimumnya juga sedikit lebih tinggi, yaitu hanya selisih 50 MHz saja, dibandingkan dengan keterangan di webnya AMD. Sehingga dengan adanya cap daya yang lebih tinggi, maka memungkinkan performa yang bisa jauh lebih tinggi. Dan lebih lanjut, untuk laptop ini sendiri didukung oleh software dengan bundling sistem Windows 11 dengan build number 22621.675. Jadi ini udah termasuk yang seri terakhir dari Windows 11 pada waktu Pical buat video ini. Dan untuk pengaturan performanya, sayangnya laptop ini tidak datang dengan mode-mode pengaturan buat ngeboost akan kinerja laptopnya. Jadi yang palingan Pical cuma set aja baterainya kepada mode best performance saja. Lebih lanjut, seperti biasa untuk menguji performa dari laptop ini, apalagi Creator Edition tadi gitu ya, kita akan jalankan beberapa benchmark untuk menguji sejauh mana kemampuan laptop ini. Dan dalam pengetesan yang kita lakukan, laptop ini kita colokkan kepada adaptor listrik biar dapat hasil yang maksimal. Untuk pengetesan pertama mempergunakan aplikasi Cinebench, yaitu Cinebench R23. Dan dalam satu kali pengujian, ini menghasilkan skor 12.754 poin untuk CPU multicore dan 1.485 poin untuk CPU single core, sehingga menghasilkan MP rasio sebesar 8,59 kali. Dan untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 4.957 poin. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Selanjutnya untuk running test BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 3 menit 45 detik untuk CPU test dan 48 detik untuk GPU test. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Selanjutnya untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 10.508 untuk Essential, 9.743 untuk Productivity, dan 8.797 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor sebesar 6.924 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Di sektor grafis, laptop ini memiliki konfigurasi dual GPU, yaitu yang pertama integrated GPU AMD Radeon 680M
yang memiliki 12 computation unit dan terdiri dari 768 unified pipeline dan di frekuensi 2,4 GHz plus juga di arsitektur RDNA 2. Nanti integrated GPU ini dikombinasikan dengan discrete GPU dari NVIDIA yaitu GeForce RTX 3050 laptop dengan dedicated memori sebesar 4 GB dan memiliki TGP 35W yang bisa diboost hingga ke 80W di frekuensi 1,74 GHz. GPU ini juga sudah dilengkapi dengan 20 RT cores. Dan untuk menguji performa GPU-nya, pertama kita akan jalankan 3D Mark Time Spy. Yang pertama untuk integrated GPU, dan hasilnya untuk grafik mendapatkan skor 2561 dan CPU skor sebesar 7734, sehingga secara rata mendapatkan skor sebesar 2846 poin. Yang kedua dengan discrete GPU dan hasilnya untuk grafik mendapatkan skor 4663 dan CPU skor sebesar 9207, sehingga secara rata mendapatkan skor sebesar 5035 poin. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Selanjutnya kita akan tes beberapa game seperti biasa. Dan awal, Pichel akan menjalankan game dengan full setting karena ada discrete GPU-nya. Tapi ternyata hasilnya nggak terlalu memuaskan. Oleh karena itu, untuk menghasilkan kayak rata-rata playable frame rate ya di 60 FPS, maka resolusi layarnya tuh Pichel turunkan hingga ke Full HD atau 1920 x 1200. Plus juga beragam setting pada masing-masing game. Dan jangan lupa juga Pichel tetap colokin ke adaptor listrik. Untuk game pertama yaitu GTA 5 dengan resolusi WUXGA atau 1920 x 1200 dengan setting very high, average frame rate 108,5 dengan maksimum 140,4 dan minimum 79,0 FPS. Untuk CS:GO dengan resolusi WUXGA dan juga setting high, average frame rate di 155,9 dengan maksimum 230,0 dan minimum 105,4 FPS. Untuk Dota 2 dengan resolusi WUXGA dan juga setting best looking, average frame rate di 123,3 dengan maksimum 147,7 dan minimum 95,4 FPS. Untuk FIFA 22 dengan resolusi WUXGA dan juga setting ultra, average frame rate di 107,7 dengan maksimum 147,3 dan minimum 14,6 FPS. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi WUXGA dan juga setting low, average frame rate di 62,6 dengan maksimum 91,4 dan minimum 36,1 FPS. Untuk The Sims 4 dengan resolusi WUXGA dan juga setting ultra, average frame rate di 103,5 dengan maksimum 158,0 dan minimum 62,3 FPS. Terakhir untuk Genshin Impact dengan resolusi WUXGA dan juga setting medium, average frame rate di 60,3 dengan maksimum 60,9 dan minimum 59,2 FPS. Selanjutnya kita juga tes kemampuan rendering dari laptop ini mempergunakan Adobe Premiere yaitu Pichel Premiere Benchmark. Dan laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 5 menit 58 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian storage, laptop ini mempergunakan SSD NVMe dengan kapasitas 1 TB dari brand Samsung. Storage-nya ini sendiri juga sudah mempergunakan akan interface PCIe 4.0. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa, Pichel mempergunakan Crystal Smart, dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, sebesar 6,62 GB per second untuk membaca data, dan 4,98 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread ada di 60,56 MB per second untuk membaca data dan 116,56 MB per second untuk menulis data. Secara performa, laptop ini jelas punya performa yang masih bisa dibilang mumpuni. Walaupun memang secara gaming kita nggak bisa setting tinggi-tinggi. Karena memang performa dari laptop ini tuh ditujukan lebih ke arah kayak kreator dan juga mungkin kita yang suka edit-edit gitu ya. Karena itu, laptop ini juga dilengkapi dengan prosesor yang di atas kertas memang didesain untuk pekerjaan digital imaging ataupun seperti kayak 3D modeling gitu. Cuma memang agak kurang sih menurut Pichel untuk color gamut pada layarnya. Ya, walaupun memang masih di level-level acceptable lah. Ditambah juga dengan kombinasi layarnya yang kinclong banget, dijamin bikin betah lah buat kita liatin layarnya berjam-jam. Apalagi kalau cuma sekedar kayak nonton film, kayak YouTube, ataupun sekedar Netflixan. Lebih lanjut, untuk menjaga agar internal laptopnya tetap adem, maka laptop ini juga sudah dilengkapi dengan 2 buah kipas yang masing-masing terhubung dengan 1 buah heat pipe, sehingga totalnya tuh ada 2 buah heat pipe. Heat pipe-nya ini tuh berada di atas dari chip CPU dan juga GPU-nya,
dan bertugas untuk menghisap udara panas dan menghembuskannya melalui ventilasi yang ada di area engsel layar. Sementara udara segar akan ditarik dari area bawah laptop menuju lubang-lubang ventilasi yang ada di sisi bawah dari laptop. Dan lebih lanjut untuk suhu bodi laptopnya dalam kondisi testing baterai Modern Office di mode balance sebagai simulasi pemakaian harian laptop gitu ya. Maka setelah 30 menit pengetesan, suhu panasnya ini tersebar di seluruh permukaan keyboard dan juga terfokus pada area bagian tengahnya. Di titik ini panas rata-rata berada di 31,7 derajat dengan maksimum 34,7 dan minimum 27,8 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panasnya terfokus pada area prosesor dan juga heat pipe-nya, di mana memiliki panas rata-rata 39 derajat dengan maksimum 41,3 dan minimum 34,1 derajat Celcius. Kemudian di skenario kedua saat stress test, maka panas di dalam laptop ini tuh terfokus di area yang sama aja, yaitu di area tengah dari keyboard. Pada area ini tuh suhu panas tuh berada di rata-rata 43,8 derajat dengan maksimum 51,3 dan minimum 35,8 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panas lagi-lagi terfokus pada area prosesor dan juga heat pipe-nya, di mana memiliki panas rata-rata 49,9 derajat dengan maksimum hingga 55,2 derajat dan minimum 37,3 derajat Celcius. Ini sih sebenarnya jadi masalah ya, terutama di bagian bawah. Panasnya tuh lumayan banget kalau misalnya digeber begini. Jadi sangat nggak disarankan buat dipangku laptop ini, dan yang jadi nggak enaknya karena bodi laptop ini mayoritas menggunakan bahan metal, maka suhu panasnya tuh kayak merambat gitu loh ke seluruh permukaan dari bodinya. Untuk sektor audio, laptop ini sendiri memiliki dua buah speaker di sisi kiri dan kanan di bagian bawah laptop yang diset menghadap ke bagian atas. Dan suara ini nanti keluar dari grill ventilasi yang ada di sisi dari sebelah kiri dan juga kanan dari keyboardnya. Speaker ini juga menggunakan driver yang masing-masing berdaya 2 watt dari Harman dan juga sudah mendapatkan tuning dari Dolby Atmos. Dan untuk kualitas audionya pun Pichel bisa bilang, ya so-so lah. Untuk bermain game agak kurang ya, mendingan pakai headset aja yang mumpuni sekalian. Sementara untuk dengerin lagu, ya boleh lah kalau misalnya untuk konsumsi pribadi. Asal jangan dipakai buat nobar aja, karena kurang kencang. Dan saat kita uji di full maksimum, maka speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 75,2 desibel dengan maksimum hingga 79,5 desibel. Lagi-lagi buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh audio dari laptop Lenovo Yoga Slim 7 Pro X. Check this out. Selanjutnya di bagian webcam, laptop ini memiliki sebuah webcam 2,1 megapiksel yang dapat merekam video Full HD 1080p 30 fps atau foto sebesar 1920x1080 pixel, dan juga sudah dilengkapi dengan IR sensor untuk fitur Face Sign In pada Windows. Pada saat pengoperasian nanti akan ada indikator berwarna putih di samping kanan dari webcamnya. Dan sekali lagi jangan lupa, switch kamera di kanan laptop itu dinyalakan dulu kalau mau pakai kameranya. Secara kualitas sih hasilnya oke lah ya, walaupun kalau dalam kondisi banyak cahaya nih color balance-nya banyak kayak over contrast gitu. Apalagi kalau misalnya cahayanya bener-bener kena ke kulit, kita tuh kayak langsung putih gitu. Noise juga more or less masih tetap berasa lah, walaupun banyak kondisi cahaya sekalipun. Daripada penasaran, berikut ini deh merupakan contoh hasil video dari webcam Lenovo Yoga Slim 7 Pro X. Jadi ini dia nih teman-teman hasil tangkapan kamera dari laptop Lenovo Yoga Slim 7 Pro X ya. Ini dengan setup lensa 2,1 megapiksel, 1080p, 30 fps ya. Ya, gimana teman-teman? So far bagus, menurut Jok sih bagus. Ya, meskipun nggak bagus banget, tapi ini bagus. Gambarnya cerah, jelas juga. Tapi kalau misalnya jelas begini nih, ini ada depan softlock ya, tuh tetap jadi kayak over exposure sebelah sini. Ya memang sih, ya udah sih. Nah, tapi dia punya kayak adaptasi gitu, jadi bisa tiba-tiba terang, tiba-tiba gelap. Jadi kalau misalnya jolok-jolok lagi, nah dia langsung ngejust sendiri. Di belakang juga lagi siang nih sekarang, masih agak ada noise, apalagi tempatnya gelap seperti di sebelah sini nih. Ini kelihatan banget noise-nya gonjreng. Kemudian untuk urusan konektivitas, laptop ini hanya dilengkapi dengan Wi-Fi dari MediaTek yaitu V-Logic 330 atau dengan kode MT7922, di mana sudah support Wi-Fi 6E 802.11ax dan Bluetooth versi 5.1. Wi-Fi chipnya juga sudah support akan triple frekuensi, yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz.
Selebihnya tuh nggak ada lagi opsi networking seperti LAN ataupun aneka-anekanya di laptop ini. Benar-benar simple banget. Di bagian baterai, laptop ini memiliki baterai internal dengan kode L21M4PC7 dengan kapasitas 70.000 mAh dan berbahan lithium ion. Dalam pengujian baterai mempergunakan PCMark 10 dengan Scatter Mode Office dan juga medium brightness, maka laptop ini dapat bertahan selama 6 jam 45 menit dari 100 hingga 2% baterainya. Dalam pemakaian normal sih ini udah tergolong cukup lah. Jadi nggak perlu kita sering-sering nyari colokan listrik kalau misalnya lagi kerja sambil ngopi-ngopi gitu. Lebih lanjut, pada saat kita mempergunakan mode gaming plus juga full brightness, maka laptop ini dapat bertahan selama 1 jam 58 menit dari 100 hingga 3% baterainya. Di sini juga Pical bisa bilang tergolong oke lah ya. Apalagi dengan resolusi layar yang udah tinggi begini tuh daya tahan baterai di atas 1 jam tuh udah tergolong mantap lah. Ini malah jatuhnya hampir 2 jam sih. Dan nanti untuk pengisian dayanya kita bisa mempergunakan charger bawaan yang memiliki output maksimum 20 volt 5 ampere dengan total daya 100 watt. Dan untuk pengisian dayanya nanti dari 5% hingga 100% membutuhkan waktu sekitar 1 jam 38 menit dalam kondisi laptop hidup dan sedang tidak digunakan. Yang menjadi catatan di sini sebenarnya adalah karena penggunaan dari USB Type-C, sehingga kalau kita nge-charge gitu ya, maka otomatis hanya tersedia satu port lagi untuk USB Type-C-nya. Sangat disayangkan nggak ada port dedicated buat nge-charge-nya. Terakhir di bagian upgrade, sayangnya laptop Lenovo seri Yoga ini tidak memberikan banyak pilihan untuk upgrade. Ini terlihat dari opsi upgrade yang memang ditawarkan, di mana hanya ada di bagian storage saja. Untuk memori, sayangnya RAM-nya semua sudah integrated dan tidak disediakan juga slot RAM, sehingga tidak ada opsi untuk upgrade kepada kapasitas yang lebih tinggi. Sedangkan untuk bagian storage, nanti hanya ada satu slot M2 NVMe dengan ukuran 2280 atau yang paling panjang, dan catatannya jadi akhirnya sehingga opsi upgrade kita tuh mengganti aja modul 1 TB yang udah ada kepada kapasitas yang lebih tinggi. Selebihnya tidak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pical, laptop Lenovo Yoga Slim 7 Pro X merupakan sebuah laptop lah yang didesain menjadi daily driver yang tergolong tahan banting. Karena dari segi build quality, ini tuh tergolong solid dan juga laptop ini tuh kayaknya aman-aman aja buat teman-teman yang mungkin suka mobilitas tinggi. Tapi memang sejauh Pical cari ya di seantero jagat maya, tidak ada tuh keterangan apapun perihal sertifikasi durabilitas dari laptop ini. Tapi at least material logam pada kulit luar laptop ini cukuplah buat jadi bagian pertimbangan teman-teman sesekali dalam memilih laptop. Concern Pical yang paling besar adalah pada suhu panas yang dihasilkan laptop ini. Ya memang bisa dibilang ini laptop tergolong agak gimana ya, overpower lah di bagian dalamnya. Karena kalau misalnya teman-teman mau nyaman pakai laptop ini sebenarnya harus pakai di ruangan ber-AC biar mengcooling down akan laptop ini. Karena kalau pas Pical pakai nulis skrip video ini, itu di ruangan non-AC dan juga tanpa cooling pad gitu ya, suhu yang dihasilkan laptop ini tuh tembus sampai 43 derajat gitu di bagian luarnya. Jadi, ini kudu, wajib, mesti, dan harus banget nih pakai cooling pad lah. Dan masalah yang ada juga pada opsi upgrade-nya ini nggak bisa panjang lah mungkin umurnya. Fleksibilitas dalam segi upgrade-nya menjadikan ini siap-siap atur ekspektasi aja buat pemakaian jangka panjang, apalagi yang bakal misalnya 5 tahun gitu ya. Tapi sekali lagi catatan, ini laptop buat professional user ya teman-teman. Walaupun bisa nge-gaming gitu ya, itu tuh anggap bonus aja. Jadi kalau misalnya dipakai harian sih jelas ini udah laptop jauh lebih dari cukup untuk kebutuhan teman-teman sekalian. Secara harga sih laptop ini dibanderol dengan harga 24 jutaan di official store dari Lenovo. Harga yang tergolong sebenarnya masuk akal. Buat spek yang ditawarkan, apalagi dengan layarnya begini, kombinasinya cocok lah gitu. Buat Pical sih merasa laptop ini mungkin cocok buat teman-teman yang mungkin lagi sekolah ataupun kuliah gitu ya, suka nge-game tapi orang tuanya nggak ngizinin buat beli laptop gaming. Beli aja kayak begini. Ini bener langsung tutup gitu. Dan kalau mau beli, cepetan ya. Kalau nggak salah pas waktu Pical buat video ini tuh stoknya cuma tinggal dikit gitu ya. Jadi cepetan beli deh. Rayu orang tua. Orang tua aku beliin. Gitu. Bang. Dan buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi di bagian bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu picalmediagroup.com. Oke teman-teman, bisa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, di mana Pical kemarin baru bahas konsol emulator yang gokil banget, bentuknya kayak mobil, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang dari Pical, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pical kali ini. Thank you guys for watching, and see you in the next video. Bye-bye! Kenapa coba namanya Yoga? Tapi dia tidak bisa nge-yoga. Ya. Itu yoga kan pasti kita otomatis kayak pengen dipatahin gitu loh. Nanti bebe di showroomnya Lenovo, wah ini yoga nih. Apalagi ada yang misalnya foto gitu ya, pamer sama temen. Ini yoga tahu bisa jadi tablet. Wah!